Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk menghibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Itulah puisi yang berjudul Di Bawah Selimut Kedamaian Palsu, karya aktivis Wiji Tukul. Sebelum melanjutkan ke videonya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu penting untuk membantu channel ini supaya berkembang dan selalu memberikan informasi tentang sejarah Tempo dulu. Wiji Tukur lahir pada 26 Agustus tahun 1963 di Kampung Sorogenen, Solo. Tumbuh dewasa dan sempat bekerja sebagai buruh, di samping penulis dan mendeklamasikan puisi-puisinya. Wiji Tukul ini adalah salah satu dari 13 orang hilang pada tahun 1997 sampai 1998 menjelang tumbangnya rejim Orde Baru. Kiprah Wiji Tukul yang tidak diketahui rimbanya hingga kini sejak dikabarkan diculik. Sebagai buruh, Wiji bukan hanya bekerja tetapi juga berjuang untuk kesejahteraan rekan-rekannya sesama kelas pekerja. Itu pula yang akhirnya membuat puisi-puisi buah karya Wiji Tukul yang mengkritik rejim penguasa yang membungkam dan membuat rakyat menderita. Kata-kata puitisnya kerap menjadi penyemangat para aktivis ketika memperjuangkan kebenaran sejak perlawanan atas rejim Orde Baru yang tumbang pada tahun 1998 silam setelah sekitar 32 tahun berkuasa. Salah satunya pada puisi berjudul Peringatan yang mewakili berikut ini. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Perjuangannya sebagai aktivis itulah yang kemudian membuat Wiji menjadi musuh rejim Orde Baru. Namanya identik dengan simbol perlawanan akar rumput terhadap penguasa Orde Baru, Soeharto, terutama lewat puisi dan syair-syairnya. Di banyak surat kabar dan mimbar-mimbar bebas, salah satunya dalam sebuah mimbar perayaan Hari Kemerdekaan, Wiji dalam puisinya menyindir kemerdekaan hanya bisa dirasakan segelintir orang saja di negeri ini. Dalam puisi berjudul Kemerdekaan itu Wiji bilang kemerdekaan adalah nasi, dimakan jadi tai. Sebagai penyair, Wiji Tukul mendapatkan hasratnya akan kata-kata itu bukan dari kemapanan bacaan buku di tengah keluarga berada. Dia justru lahir sulung dari ayah seorang tukang beca dan ibu yang kadang membantu mencari nafkah dengan berdagang ayam bumbu. Bahkan, Wiji Tukul harus merelakan dunia pendidikan formalnya berhenti di tengah jalan saat sekolah menengah. Mengalah agar biaya sekolah buat adik-adiknya tercukupi. Salah satu adiknya adalah Wahyu Susilo, yang kini bergerak di bidang perlindungan buruh atau tenaga kerja migran bersama Migran Care. Jejak perlawanan Wiji sebagai aktivis dan penyair banyak terlihat. Sempat dalam suatu aksi ia ditangkap serdadu karena dianggap sebagai dalang dan diberi hadiah pukulan. Dalam menangkap itulah Wiji merasakan pukulan bertubi-tubi dari militer, hingga satu di antaranya meninggalkan bekas pada bagian mata kanannya. Kekerasan itu membekas bukan hanya di tubuhnya, tetapi juga batin Wiji Tukul, hingga akhirnya dia mencurahkannya dalam maklumat penyair. Pernah bibir pecah ditinju, tulang rusuk jadi mainan tumit sepatu, tapi tak bisa mereka meremuk kata-kataku. Peristiwa yang dikenal dengan akronim Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli, itu kemudian menjadikan PRD sebagai kambing hitam, sehingga para aktivisnya diburu rejim Orde Baru. Para aktivis PRD kala itu termasuk Wiji Tukul pun terpaksa untuk hidup non-modern, menghindari kejaran aparat bukan hanya di Jawa. Tercatat Wiji Tukul pernah bersembunyi hingga ke Pontianak, Kalimantan Barat. Pada Agustus tahun 1996, rumah keluarga Wiji Tukul di Solo didatangi kepolisian dan militer wilayah Surakarta. Aparat mengobrak-abrik dan menyita barang milik Wiji Tukul seperti buku hingga koleksi kaset. Penggeledahan itu pun membekas dan mengundang kemarahan Wiji Tukul yang sedang dalam persembunyiannya, hingga muncul puisi yang penggalaannya sebagai berikut. Kuterima kabar dari kampung, rumahku kalian geledah, buku-bukuku kalian jarah.
Tapi aku ucapkan banyak terima kasih karena kalian telah memperkenalkan sendiri pada anak-anakku. Kalian telah mengajari anak-anakku membentuk makna kata penindasan sejak dini. Hingga kini 22 tahun pasca tahun gelap yang menyelimuti negara ini. Kabar kejelasan soal kehilangan Wiji Tukul dan 12 lainnya tak mendapati titik terang. Namun sejumlah janji pemerintah untuk mengungkap kasus tersebut dalam beberapa kali dan lintas rejim selalu berujung gelap. Tidak ada satupun dari rekomendasi pansus maupun upaya lainnya. Sesungguhnya suara tidak bisa diredam, mulut bisa dibungkam. Namun, siapa mampu menghentikan nyanyian bimbang dan pertanyaan-pertanyaan dari lidah jiwaku? Suara-suara itu tidak bisa dipenjarakan, di sana bersemayam kemerdekaan. Apabila engkau memaksa, diam aku, siapkan untukmu pemberontakan. Sesungguhnya suara itu bukan perampok yang ingin merayah hartamu. Ia ingin bicara, mengapa kau kokang senjata dan gemetar ketika suara-suara itu menuntut keadilan. Sesungguhnya suara itu akan menjadi kata. Ialah yang mengajari aku bertanya. Dan pada akhirnya tidak engkau harus menjawabnya. Apabila engkau tetap bertahan, aku akan memburumu seperti kutukan. Satu hal yang dapat kita garis bawahi dari peristiwa hilangnya Wiji Tukul, bahwa suara dan kata yang terucap dengan berani dan mengandung kebenaran adalah suara yang mematikan bagi mereka yang selama ini menindas dengan bebas. Mungkin ini yang ingin disampaikan Wiji Tukul kepada pemuda Indonesia, bahwa kata-kata itu punya kekuatan yang sangat berpengaruh dan penulisnya punya kesempatan untuk menggerakkan massa tanpa takut hinaan dan cacian. Bahkan dari posisi tertinggi lembaga, sayangnya dia berujung pada penculikan. Tinggal kembalikan pada kita. Cukup itu saja di sejarah Wiji Tukul, seorang buruh, aktivis, dan penyair. Telah mengedepankan dan pembelaan untuk rakyat-rakyat yang menderita. Tidak peduli apa yang beliau terima. Menolak lupa untuk Wiji Tukul.